Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke, yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi qad akhraja ay adhara nataija jam'u natijatin wa hiya 'indal manatiqati tasdiqun yalzamu min taslimi tasdiqaini lidzatihima. Segala puji itu bagi Allah Alladzi yang sungguh mengeluarkan. Artinya, adhara menampakkan ianya Allah akan apa ia tampakkan akan nataij. Bermula dianya nataij itu jamak dari natijah. Wahia dan bermula dianya natijah di sisi ulama mantik itu tasdik yang lazim ianya tasdik daripada menerima dua tasdik bagi zat keduanya dua tasdik. Segala puji bagi Allah karena Allah telah mengeluarkan, artinya menampakkan natijah. Jadi lafadz mushtaq adalah lafadz yang diambil dari mushtaq min. Mushtaq min masdar menurut ulama basarah. Sedangkan menurut ulama kufah yang menjadi mushtaq min adalah fi'il madhi. Sebagaimana yang kita ketahui dalam kitab Kailani. Jadi mushtaq itu selain daripada masdar menurut ulama basarah. Sekarang kita harus tahu dulu mana yang menjadi mushtaq dan mana yang menjadi mushtaq min. Mushtaq min adalah masdar dari lafadz akhraja, yaitu ikhraj. Akhraja yukhriju ikhrajan. Sedangkan yang menjadi mushtaq yaitu mausul dan silat berada pada makna mushtaq. Alladzi qad akhraja, mausul dan silat berada pada makna mukhrijun. Berarti yang menjadi mushtaqnya adalah mukhrijun. Penjelasannya, mengkaitkan hukum sebut puji bagi Allah dikaitkan dengan Allah telah menampakkan natijah. Allah akhraja nataij. Maka memberitahu bahwa ikhraj ataupun mushtaq min adalah ilat bagi sebut hukum. Maka dikatakan sebut puji bagi Allah. Kenapa sebut puji kepada Allah? Karena Allah telah mengeluarkan natijah. Sebagaimana kaidah anna ta'liqal hukmi bil mushtaq yu'adzinu bi'illiyatil mushtaq min. Di dalam disebutkan aqulu musannif, beliau tidak mengibaratkan dengan bentuk mushtaq yaitu mukhrijun, padahal bentuk mukhrijun ini telah digunakan dalam Al-Quran seperti pada firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 72, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Dan pada surat Ar-Rum ayat 19, wa mukhrijul hayya minal maiti, dan dianya Allah telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Karena lafadz mukhrijun tidak masyhur dan juga lafadz mukhrijun bukan salah satu Asmaul Husna. Kemudian Abi Irfan Muhammad bin Ali As-Sabban juga mengomentari Imam Ahmad Malawi, sebaiknya akhraja itu diartikan dengan aujada, bukan dengan adhara. Alhamdulillahilladzi qad akhraja ay aujada nataij. Kenapa lebih bagus diibaratkan dengan aujada dibandingkan adhara? Karena aujada itu masdarnya kan ijad, sedangkan adhara itu masdarnya kan idhar. Nah, ijad lebih mubalaghah dibandingkan idhar. Dan karena sya'nu idhar itu sesuatu yang sudah maujud kemudian dinampakkan, sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan natijah yaitu hasil-hasil pemikiran tidak dapat dipastikan keberadaan ada natijah tersebut dalam kepala orang yang berakal sebelum dinampakkan. Ketika sudah dinampakkan, maka sudah dapat dipastikan. Namun natijah itu sebelum dinampakkan tidak dapat dipastikan ada dalam kepala orang-orang yang berakal. Maka lebih bagus diibaratkan dengan ijad.
Ijad. Ijad itu kan sesuatu yang ada tapi didahului oleh tiada. Sedangkan izhar sesuatu yang ada sebelumnya memang sudah ada, kemudian ditampakkan. Selanjutnya, segala puji bagi Allah yang telah menampakkan natijah. Natijah versi ulama mantik adalah tasdik. Tasdik ini terlahir setelah adanya tasawur maudhu, tasawur mahmul, tasawur nisbah. Kemudian hasillah tasdik. Natijah versi ulama mantik adalah tasdik, yang mana sebelumnya ketika kita menerima dua tasdik ataupun dua mukaddimah, yaitu mukaddimah sugra dan mukaddimah kubra, ketika keduanya taslim dianggap benar, pasti lahir satu tasdik baru, yaitu natijah. Pasti ataupun melazimi kepada lahir satu tasdik baru. Tasdik baru inilah yang namanya natijah. Jadi hubungan antara dua mukaddimah dengan tasdik baru itu karena zat dua tasdik, dua mukaddimah. Karena tersusun daripada mukaddimah sugra dan mukaddimah kubra, sehingga jika menerima keduanya pasti akan menerima natijah. Bukan sebab yang lain, memang karena struktur mukaddimah sugra dan struktur mukaddimah kubra. Contohnya misalnya kullu insan fanen, itu mukaddimah sugra. Setiap manusia itu pasti akan binasa. Fanen. Mukaddimah kubra, Zaidun insan. Zaid adalah manusia. Maka natijahnya Zaidun fanen. Kenapa Zaidun fanen dianggap sebagai natijah? Karena ketika dua mukaddimah disetujui, taslim, diterima, mukaddimah sugra memberi hukum kullu insan fan, bagi seluruh manusia akan binasa. Setiap yang bernama manusia itu pasti akan mati. Sedangkan mukaddimah kubra termasuk bagian dari manusia. Kedua mukaddimah ini secara otomatis melazimi kepada muncullah kesimpulan baru, yaitu natijah. Hukum yang berlaku bagi manusia juga berlaku bagi si Z, karena si Z ini bagian dari manusia. Tihima perlu kepada zat yang lain memang karena dari dua zat tasdik itu secara susunan. Lafad al-manatiqah artinya orang-orang yang alim ilmu mantik. Mufradnya mantiqi. Mantik itu nama satu ilmu. Sedangkan mantikiyun adalah orang yang alim ilmu mantik. Ketika dijamakkan menjadi manatiqah. Sama seperti wazan malaikah. Selanjutnya, wa indal mutakallimina ma yahsulul ilmu bihi aqibal ilmi biwajhid dalili. Dianya natijah di sisi mutakallimin itu barang yang hasillah ilmu dengannya barang setelah mengetahui wajah dalil. Mutakallimin artinya al-mumaris li'ilmil kalam, orang yang memahami tentang ilmu kalam. Yahsulul ilmu, hasil ilmu wujud Allah. Misalnya, kapan kita mengetahui Allah itu wujud? Aqiba ilmi biwajhi dalil, setelah kita tahu wajah dalalah, setelah kita tahu alam ini baru. Itu yang dinamakan dengan natijah versi mutakallimin. Hudus pada alam menjadi wajah dalalah, sedangkan alam adalah dalil. Dalil yang menunjuki kepada adanya Allah. Dari segi mana alam ini menunjuki kepada adanya Allah? Ya, dari segi hudus. Karena alam itu hudus. Dan hudus itu adalah sesuatu yang ada setelah didahului oleh tiada. Dulunya tidak ada, sekarang sudah ada. Berarti harus ada yang menciptakannya. Karena dulu ia tidak ada, sekarang ada. Jadi, alam ini sebagai dalil. Hudus wajah dalalah. Sedangkan mengetahui wujud Allah itu sebagai madlul. Tahu wujud Allah setelah mengetahui wajah dalalah alam, kepada apa mengetahui? Kepada wujud Allah Ta'ala. Kita lanjut lagi. Wa isnadul ikhraji ilallahi ta'ala isyaratun ila madhabi ahlil haqqi.
min annahu la ta'thira lil 'abdi fi syai'in minal 'ulumi wa ghairiha. Wa sayatil khilafu fi rabtil bainid dalili wan natijati insyaallahu ta'ala mabsutan. Dan bermula isnan ikhrat kepada Allah Ta'ala itu isyarah kepada pendapat ahli hak daripada bahwa sesungguhnya hal dan sya'an tidak ada jenis taksir memberi bekas bagi hamba pada sesuatu pun nyata daripada segala ilmu dan selainnya segala ilmu. Dan selagi datanglah khilaf pada hubungan di antara dalil dan natijah. Jika menghendakilah Allah Ta'ala hal keadaannya hubungan di antara dalil dan natijah itu yang panjang lebar. Segala puji bagi Allah alladzi yang telah mengeluarkan ianya Allah. Jadi kan diisnadkan ikhrat, akhraja kepada Allah. Siapa yang mendahirkan natijah? Siapa yang mengeluarkan natijah? Allah, bukan mukaddimah. Baik mukaddimah sugra ataupun mukaddimah kubra. Karena perbuatan hamba tidak memberi bekas, tidak taksir. Yang memberikan ilmu itu adalah Allah. Sekalipun sudah berpikir keras, tetap ilmu yang kita dapatkan itu semata-mata cahaya yang Allah campakkan dalam hati hamba, bukan hasil usaha dari berfikirnya. Ilmu itu sesuatu yang diberikan oleh Allah, bukan hasil usaha kita. Nah, isnad ikhrat kepada Allah itu untuk mengisyarahkan kepada pendapat yang benar, pendapat ahli hak, bahwa hamba tidak taksir, tidak memberi bekas pada apapun, baik dalam hal ilmu ataupun lainnya. Nah, jadi ke depannya akan ada pembahasan khilaf pendapat tentang hubungan antara dalil dan natijah pada nadam wa fi dilalatil muqaddimati ala natijati khilafun ati aqliyun au adiyun au tawalludu au wajibun wal awwalul muayyadu. Nah, tepatnya dibahas nanti pada halaman 293. Jadi ada hubungan antara natijah dengan dalil. Namun tetap yang mendahirkan natijah adalah Allah. Akhraja di sini diisnadkan kepada Allah adalah isnad hakiki. Sebagaimana pembahasannya pada isnad hakiki ya. Kita sambung lagi ya. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri. Yutlaqu 'alal mufakkari fihi majazan wa 'ala harakatin nafsi fil ma'qulati lughatan wa 'ala an-nadhari istilahan. Fayu'rafu 'alal akhiri bi'annahu tartibu umurin ma'lumatin litawassuli ila majhulin li arbabi ay ashabil hija bil qasri ayil aqli wa alfihi lil kamali. Segala puji itu bagi Allah alladzi yang sungguh telah mengeluarkan ianya Allah akan natijah fikir. Diitlakkan akannya fikir ke atas mufakkar fih. Di atas alladzi yang difikirkan padanya alladzi hal keadaan majaz. Dan diitlakkan akannya fikri ke atas harakatun nafsi bergeraknya jiwa pada makulat. Allati yang dipikirkan akannya allati pada lughat. Dan diitlakkan akannya fikri ke atas nadar yang istilahi pada istilah. Maka ditarifkan akannya fikri ke atas yang terakhir dengan bahwa sesungguhnya fikri itu menyusun segala perkara yang sudah diketahui supaya sampai kepada perkara yang belum diketahui. Bagi siapa Allah mengeluarkan natijah berfikir? Bagi arbab, artinya yang memiliki hija. Dibaca dengan kasar, artinya akal. Dan bermula al padanya. Al-hija itu untuk sempurna, kamal. Surahnya, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan natijah-natijah fikir bagi orang-orang yang berakal. Kita akan membahas tentang fikri. Apa makna daripada fikir? Lafaz fikir diitlak ataupun dipakai kepada beberapa makna. Lafaz fikir
bila diitlak ataupun dipakai kepada makna al-mufakkar fihi, yaitu perkara yang sedang kita pikirkan, maka terjadi majaz. Kadang-kadang lafaz fikir ini dipakai kepada makna masdar. Al-fikri memang lafaz masdar, tapi kadang-kadang lafaz masdar bisa dipakai kepada selain masdar. Seperti yang sedang terjadi sekarang ini, masdar diitlak kepada isim maf'ul, yaitu al-mufakkar fih. Al-mufakkar fih kan sesuatu yang dipikirkan. Misalnya kita sedang memikirkan tentang ilmu nahu pada bab mubtada misalnya. Zaidun qa'imun. Zaidun itu diirab sebagai mubtada. Jadi fikir maknanya adalah mubtada. Mubtada ini kan sesuatu yang sedang kita fikir. Itulah al-mufakkar fih. Tapi fikir dengan makna mufakkar fih adalah majaz, yaitu majaz mursal. Majaz mursal adalah majaz yang alakahnya ghairu musyabahah. Di sini alakahnya apa? Yaitu ta'lu ishtikak, yaitu ikamatu syai' fi maqamil ukhra, memposisikan sesuatu pada posisi yang lain. Di sini disebut masdar tapi diiradah isim maf'ul, disebut fikru tapi diiradah al-mufakkar fih. Sedangkan secara bahasa, wa ala harakatin nafsi fil ma'qulat lughatan, makna fikir secara bahasa adalah harakatun nafsi fil ma'qulat. Makna ma'qulat apa? Makna ma'qulat adalah perkara-perkara yang tidak diperdapatkan oleh panca indera, seperti memikirkan surah-surah tentang maudhu' dan mahmul. Maudhu' dan mahmul kan sesuatu yang tidak dapat dijangkau, tidak diperdapatkan oleh akal kita. Sedangkan mahsusat adalah perkara yang diperdapatkan oleh panca indera, seperti makan apel. Apel kan sesuatu yang mahsus, dapat diindrakan oleh mata kita. Ini namanya khayalan, jika harakatun nafsi fil mahsusat. Sedangkan fikir secara istilah apa? Fikir secara istilah adalah sama dengan ta'rif nadar yang istilahi. Fikir ini muradif dengan nadar. Maka ketika ta'rif fikir secara istilah sama dengan ta'rif nazar secara istilah, sehingga dita'rifkan fikir ini dengan tartibu umurin ma'lumatin litawassuli ila majhulin. Menyusun perkara-perkara yang sudah maklum untuk sampai kepada perkara-perkara yang majhul, yang belum diketahui. Misalnya menyusun alam berubah-ubah. Benar nggak alam berubah-ubah? Iya. Jadi setiap yang berubah-ubah itu baru. Nah, alam berubah-ubah, setiap yang berubah-ubah itu baru. Itu adalah perkara yang kita tahu, perkara yang sudah maklum pada kita. Nah, kita menyusun perkara yang sudah maklum itu untuk sampai kepada perkara yang belum kita ketahui, yaitu alam baru. Kita tidak tahu bahwa alam itu baru. Yang kita tahu, alam itu berubah-ubah, dan kita juga tahu yang berubah-ubah itu pasti baru. Sehingga kita sampai kepada alam itu baru. Jadi kita tahu alam itu baru setelah kita menyusun perkara-perkara yang sudah maklum, yang sudah kita ketahui, hingga sampai kepada perkara yang majhul. Li'arbabil hija. Kepada siapa Allah mengeluarkan natijah fikir? Li'arbabil hija. Bagi orang-orang yang memiliki akal. Lafad al-hija ataupun kalimat al-hija dibaca dengan alif maksurah. Bukan hijaun, tidak pakai hamzah, tapi maksurah, isim maksur. Makna hija apa? Akal. Dan alif lam yang ada pada lafad al-hija adalah alif lam kamal. Maksudnya akal yang sempurna.